Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Desai Pitaloka dari kelas C dengan program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAP, MAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan yang pernah saya buat ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu membuka taman baca untuk anak-anak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep 5W plus 1H yang saya gunakan dalam perencanaan yang saya bikin tadi, yaitu membuka taman baca untuk anak-anak. Yang pertama ada What's. Planning kami yaitu membuka taman baca untuk anak-anak, di mana seluruh buku yang digunakan merupakan kumpulan dari buku-buku yang dimiliki oleh setiap anggota. Buku tersebut bisa termasuk novel, komik, atau buku non-fiksi yang tentunya masih dapat dipahami oleh usia anak-anak dan juga kalangan remaja. Nah, tujuan dari program kami ini yaitu untuk belajar memperoleh penghasilan secara mandiri sejak dini dan tentunya sekaligus untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Yang kedua ada who atau siapa, yaitu saya dan teman-teman saya yang jika dijumlahkan bertotalkan 5 orang yang memiliki tanggung jawab masing-masing dan telah terbagi atas ketua, sekretaris, bendahara 1 dan bendahara 2 dan juga anggota. Yang ketiga ada when, yaitu kapan. Taman baca ini dibuka setiap hari Sabtu sampai dengan hari Minggu atau setiap hari weekend, yang dibuka dari pukul 7:30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, setelah hari kerja itu berakhir, kami juga selalu rutin mengadakan rapat atau evaluasi. Yang keempat ada why atau mengapa. Planning atau program ini dibuat sebagai inisiatif dari kami sendiri untuk mencoba meraih penghasilan secara mandiri sejak dini. Dan juga mencoba membuka peluang bisnis dan sebagai langkah untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak sekitar, karena makin lama makin pudar seiring dengan perkembangan zaman. Terus ada where atau di mana. Nah, taman baca ini dibuka di salah satu rumah teman saya atau salah satu anggota yang letaknya cukup strategis dengan lingkungan tempat tinggal anak-anak. Dan rumahnya yang cukup luas membuat kami dapat beraktivitas secara lancar dan menyusun semua rencana di sana tanpa mengganggu aktivitas anggota keluarga lainnya. Dan terakhir ada how atau bagaimana. Jadi di sini kami menawarkan berbagai buku, yaitu ada novel, komik, buku non-fiksi yang tujuannya untuk anak-anak dan juga remaja yang dapat dipinjam dengan tarif tertentu, yaitu sekitar 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Nah, pelanggan dapat datang secara langsung ke tempat atau bisa dengan meminta untuk diantar ke rumahnya dengan jasa pengantaran. Nah, dengan jasa pengantaran ini, metode yang digunakan yaitu adalah pelanggan dapat melihat daftar isi atau list buku yang ada di taman baca kami terlebih dahulu sebelum memesan. Lalu dapat memberitahu buku pilihannya dengan fitur chat serta memberitahu lokasi di mana ia tinggal. Nah, buku yang dipinjam harus dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu seperti 5 hari, 5 atau sampai dengan 7 hari batasnya. Nah, dalam mempromosikan taman baca ini, kami juga mensosialisasikannya kepada masyarakat sekitar, terutama teman-teman kami dan juga anak-anak. Selain itu, kami juga membuat spanduk yang bertuliskan taman baca untuk anak-anak, yang dimana spanduk itu dibuat dengan semenarik mungkin agar dapat menarik minat masyarakat sekitar untuk berkunjung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep SMART yang saya gunakan dalam menyusun perencanaan ini. Yang pertama yaitu ada spesifik. Spesifik ini salah satunya sudah mencakup konsep 5W plus 1H yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus ada target spesifiknya, yaitu target spesifik kami adalah memperoleh penghasilan yang sudah ditentukan selama 1 bulan pelaksanaan, yaitu minimal 100.000 per bulan. Yang kedua ada measurable atau tentang pengukuran pencapaian. Nah, pengukuran pencapaian kami ini dapat dihitung dengan memiliki minimal 5 pelanggan per harinya.
Sehingga dalam seminggu minimal kita harus mendapat 10 pelanggan. Kenapa 10? Karena dalam seminggu ini kami hanya bekerja pada 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu, atau pada hari weekend aja. Jadi kalau ditotalkan, maka penghasilan kami selama seminggu itu berkisar antara 20.000 sampai dengan 25.000. Lalu dikali 4, dikarenakan dalam sebulan itu ada 4 minggu, maka penghasilan kami dapat mencapai target, yaitu 100.000 per bulan atau bahkan melebihi target. Yang ketiga ada achievable atau mengenai tentang pencapaian target. Nah, dengan variasi jumlah buku yang kami miliki, diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak-anak. Nah, untuk mencapai target yang telah dibuat tersebut, kami harus melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik, seperti mengordinasikan pelaksanaan, mencatat hal-hal yang penting, mengatur keuangan, dan mensosialisasikan program ini ke masyarakat sekitar. Dan tentunya kami juga harus memiliki kerjasama tim yang bagus. Terus ada realistik. Nah, program ini dibuat dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing, termasuk penempatan atau pembagian kerjanya. Nah, dengan begitu masing-masing anggota dapat menghasilkan kinerja yang bagus dengan pencapaian target yang maksimal. Nah, untuk membuka taman baca ini, para anggota akan menyumbangkan setiap buku yang dimilikinya sehingga tidak perlu mencari buku lagi, dan program ini dapat segera terlaksana. Yang terakhir yaitu ada time bound. Nah, program ini tuh dilaksanakan dalam 1 bulan, yang mana setiap minggunya terdapat 2 kali pertemuan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, jika ditotal, maka dalam sebulan itu kita dapat 8 kali pertemuan. Nah, yang setiap pertemuan itu dibatasi dengan waktu 9,5 jam yang sudah termasuk waktu istirahat. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai apakah program yang kami laksanakan ini berhasil atau tidak. Jawabannya adalah berhasil. Kami berhasil meraih keuntungan yang melebihi apa yang sudah ditargetkan. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang terstruktur, kerjasama tim yang bagus, dan juga kami yang berusaha untuk terus-menerus mengambil inisiatif agar dapat menyesuaikan minat baca anak-anak pada saat itu, sehingga kami dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam per bulannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.